lagi dengan saya Ayusada Devi, tentunya dalam acara Art and Creative Talk, masih serangkaian acara dan pasar festival 2020 yang diadakan secara virtual mengangkat tema kreativitas meretas batas. Dan kali ini tentunya saya tidak sendiri dalam Art and Creative Talk ini, karena setiap segmen Art and Creative Talk selalu menghadirkan narasumber-narasumber pilihan yang tentunya akan menginspirasi sobat kreatif di rumah semua. Dan hari ini kita kehadiran Indra Gunawan. Halo Kak, atau kita kerap sapa Kak Igun. Betul. Dari komunitas ya, bisa kita bilang ya. Bisa dibilang komunitas. Iya, komunitas antar bike. Mungkin masih banyak yang belum tahu nih Kak, Ya. apa antar bike itu? Antar bike itu sebenarnya kurir sepeda. Jadi sekumpulan orang-orang yang menyenangi bersepeda, terus kita membuat suatu pergerakan, yaitu mengantar barang dengan sepeda gitu. Jadinya kami menyebut diri kami kurir sepeda gitu. Oke, jadi kalau biasanya yang mainstream itu biasanya diantar oleh motorcycle, Motor, gitu ya. kan, motor atau apa kendaraan lain. Jadi Betul. sekarang pakai sepeda, Pakai sepeda. gitu, tanpa polusi, ya kan? Ya benar, tanpa jejak karbon. Tanpa jejak karbon. Oke nih Kak, kalau sebelum memulai antar bike ini, sebelum pandemi, Ya. itu pasti ada kegiatan dong kan Ya. sebelum ini. Mungkin bisa diceritain sedikit Kak? Kalau sebelum pandemi ini kegiatan saya sebagai karyawan bekerja di salah satu hotel di Bali. Terus pandemi ya kurang lebih udah 7 bulan udah nggak ngantor, udah lupa juga sih caranya ngantor gitu. Udah lupa juga suasana ruangan, lupa juga, udah lupa lah semuanya gitu. Akhirnya ya udah sekarang bersepeda aja tiap hari. Sibuk sepedaan ya sekarang ya. Kalau antar bike sendiri udah ada dari kapan nih Kak? Antar bike itu terbentuk di bulan Mei. Bulan Hmm. Mei tanggal 27 kalau nggak salah. Jadi udah bosan di rumah aja gitu ya, langsung kayak kenapa Ya nggak udah sambil- ya dari kayak bosen karena udah awal-awal pandemi kan cukup mengganggu mental ya. Kayak bingung mau kemana, mau ngapain, semuanya ditutup apa segala macam. Ya udah yuk coba bergerak gitu. Makanya saya coba ide, yuk kita buat antar bike yuk. Ya, akhirnya lahirlah antar bike ini. Ada nggak sih latar belakang kenapa Kak Igun buat antar bike ini sendiri? Apa emang mau ngebantu teman-teman di tengah masa pandemi ini, atau emang dari diri sendiri nih, gabut nih ngapain ya gitu, selain daripada sepedaan aja, mending kenapa nggak buat kayak jasa kurir menggunakan sepeda atau gimana? Sebenarnya salah satu yang pertama mau kenapa buat antar bike ini itu ngerilis stres sih. Dari saya pribadi dulu awalnya saya cukup banyak tekanan karena saya biasanya aktif gitu. Maksudnya tiap hari itu bisa dibilang kebetulan pekerjaan saya itu membuat event gitu di kantor. Jadi selama bekerja itu tiap hari hampir ada event dan ketemu orang banyak. Yang dia nggak ketemu orang, wah stresnya luar biasa. Nah akhirnya gimana caranya ngerilis stres ini? Udah saya buat antar bike. Dan tiba-tiba beberapa teman-teman yang kebetulan dirumahkan juga pengen ikut, pengen gabung. Ya udah deh, awalnya saya sendiri gitu. Cuma ya udah aku ikut dong, mau gabung dong ini. Ya udah gabung lah. Terus kalau dibilang nyari duit sebenarnya ya enggak juga sih, karena kan berapa sih yang kami dapat sih, cuman kesenangan kami sih akhirnya ngebantu ngerilis stres, tetap ngejalanin yang kami suka, naik sepeda dan segala macam gitu sih. Jadi selain dapat profit dari itu, juga dapat pleasure, dapat kesehatan juga. Kesenangannya sih. Oke, kalau masalah ridernya itu dari antar bike udah rame belum sih? Udah berapa orang sih kira-kira? Sebenarnya sekarang itu udah sekarang sih paling banyak ya kayaknya di Indonesia ya. 18 orang. Oh, 18 udah banyak. Udah 18, cuman beberapa saat ini tuh udah mulai kembali kerja karena udah mulai buka kan kantor mereka masing-masing. Jadi mungkin sekarang ya kurang lebih ada setengahnya yang masih aktif gitu. Sisanya tuh udah mulai, syukur sih mereka udah bekerja kembali. Kami senang malah kan, wah akhirnya kalian kerja gitu kan. Kalian nggak perlu lama-lama juga. Yang penting kalian menghidupi keluarga kalian lah gitu. Ya akhirnya sekarang kami ya setengah, cuman mereka tetap pengen ngantar. Jadi kalau mereka libur, aku mau ngantar dong gitu. Nggak apa, pengen sepedaan aja ya udah gitu. Jadi solusi pilihan gitu Ya, ya antar bike ini. Nah tadi dibilang terbesar di Indonesia, jadi emang nggak di Bali aja? Iya, kebetulan kalau dibilang mungkin rider kami yang paling banyak ya di Indonesia ya. Kalau dibilang di Indonesia tuh ada 34 kota yang ada bike messengernya atau kurir sepedanya. Itu kami tergabung dalam asosiasi namanya Indonesia Bike Messenger Association. Itu IBMA namanya. Tuh nanti bisa dicek di sana di kota-kota mana aja yang ada kurir sepedanya gitu.
yang paling besar itu Jakarta, Jogja, Palembang, Bandung, Surabaya ada juga. Jadi rata-rata kota-kota itu memang tumbuh gitu. Ada. Jadi emang dari luar kota juga ada di Bali, jadi kayak mengembangkan lagi lah sayapnya si Antarbike ini. Kalau Antarbike sendiri masih di Bali sih, cuman kalau untuk kurir sepeda yang lain dengan nama yang berbeda itu ada gitu. Jadi masing-masing di tiap kota itu punya nama yang berbeda-beda gitu. Ya, selain itu juga membantu untuk mengurangi polusi Benar, juga ya kak. iya. Apa polusi karbon? Di karbon. karbon. Nah, terus juga kalau misalnya untuk menjadi bagian dari Antarbike ini susah nggak sih kak? Atau ada caranya mungkin bisa di-sharing? Siapa tahu nanti sobat kreatif di rumah itu penasaran atau emang suka bersepeda tapi bingung daripada sepedaan aja gitu, nggak tahu kan alur mana lagi nih harus diambil. Mungkin bisa join Antarbike gimana? Kalau mau join sih bisa, cuman yang pertama itu adalah mentalnya. Udah siap apa belum? Karena mengantar barang itu nggak seperti kita bersepeda. Itu yang kadang-kadang banyak awal-awal ya. Beberapa tuh udah nyoba masuk, terus di tengah jalan dia memilih untuk mundur karena nggak kuat. Karena kan kayak siang kayak gini, siang bolong gitu kan. Itu panasnya kan minta ampun, kamu naik sepeda ngantar barang. Itu panasnya minta ampun. Itu mental kamu tuh diuji di sana. Gitu. Kamu kuat nggak? Bukan masalah jarak ya, mentalnya sih. Jadi yang pertama, mentalmu udah siap belum? Karena kita nggak pernah pressure, dan kita juga nggak pernah cepat-cepat. Kita santai gitu. Ada tagline khususnya kan? Perlahan tapi pasti niscaya sampai. Gila. Oke, jadi memang tujuan dari Antarbike ini nggak untuk nyari duit aja sebenarnya, cuma untuk nyari sehat dan nyari kesenangan di tengah pandemi daripada di rumah aja gitu ya. Jadi emang sih kalau di saat kayak gini kita nggak ujuk-ujuk berpikir tentang money oriented gitu lah kan. Kita lebih mementingkan tentang kesehatan, lagi masa pandemi gini kan yang kita paling butuhkan sebenarnya kesehatan. Kalau udah sehat dan pasti bisa kerja lagi, bisa beraktivitas yang lain gitu. Nah, misalnya untuk tanggapan masyarakat terkait dengan Antarbike sendiri, udah banyak nggak sih konsumen yang menggunakan jasa Antarbike? Sementara lumayan gede banget demand ya. Kami udah bekerja sama dengan beberapa brand juga, beberapa artis. Salah satunya Dipa Barus. Kami kemarin membantu kampanyenya Dipa Barus untuk single barunya. Jadi kami mengantar mawar ke beberapa pendengar setia Dipa Barus. Di Bali, di Ubud, di Nusa Dua. Jadi kami keliling mengantar ke istrinya juga. Kebetulan dia tinggal di sini kan. Jadi kampanye kami dengan beberapa artis yang sepakat dengan pola hidup yang lebih pelan, lebih santai gitu. Ya, akhirnya teramini gitu. Jadi dibilang banyak yang sudah mengenal atau customer kami ya lumayan cukup banyak belakangan. Dan beberapa brand juga udah bekerja sama dengan kami gitu. Jadi kalau misalnya untuk menggunakan jasa Antarbike itu sendiri harus dengan apa ya, kayak kerabat dari dari orang-orang yang udah bekerja sama dengan Antarbike atau belum? Enggak kok, atau bebas aja sih kalau mau menggunakan jasa kami, siapapun bisa menggunakan. Cuman kalau mau bekerja sama, kita lihat juga dulu brandnya seperti apa. Terus tujuan mereka bekerja sama dengan kami itu apa? Jangan sampai cuma sekedar gimmick gitu, karena kita punya campaign perlahan tapi pasti itu niscaya sampai yang itu gitu. Dan rasanya orang-orang dan sebenarnya masa pandemi ini mengajarkan kita untuk lebih pelan, lebih nggak buru-buru. Saya orangnya buru-buru sebelumnya, akhirnya saya diajar lebih pelan dengan naik sepeda gitu. Jadi udah pelan. Ini sih lebih nggak usah target-target, santai aja gitu. Jadi lebih chill menghadapi hidup. Menghadapi hidup santai aja gitu. Santai aja. Nanti sampai kok gitu. Gitu. Nah, penasaran nih, dari namanya aja kan ngantaran barang bisa dibilang dengan menggunakan sepeda. Itu rata-rata barangnya apa aja sih? Apa pernah pakai mendapatkan pesanan barang yang besar gitu atau gimana? Besar sih enggak, berat iya. Sebenarnya waktu itu kami bantu kampanyenya Dialog Dini Hari. Kebetulan manajemen Dialog Dini Hari membagikan sembako kepada kru mereka. Aduh, aku waktu itu nggak tahu ternyata sembako itu ada beras dalamnya. Jadi aku cuma lihat, oh ada gula, ternyata ada beras 5 kilo. Yang dimana harus nganter ke sekitar 8 atau 10 tim mereka gitu. Dan sebenarnya kan kalau dari kami maksimal 5 kilo dalam satu pengantaran. Akhirnya kami mengantar satu orang masing-masing 25 kilo dengan naik sepeda.
yang itu lumayan berat sih. Itu sih yang paling berat sih. Yang Jadi selain itu tadi, barang-barang apa aja Mi yang bisa diantar oleh antar bike itu sendiri? barang-barangnya Apa aja? makanan, Yang biasa diantar dokumen. dokumen yang bisa, terus paket, baju dan segala macem. Pokoknya beratnya tuh nggak lebih dari 5 kilo dan dimensinya 40 kali 40. Jadi kayak kita punya ukuran gitu karena masuk dalam tas kan. Oh, jadi Biar, emang dibawanya di carry pakai tas ya, gitu ya? pakai tas gitu. Atau enggak kita taruh di rak sepeda kami. Ada beberapa yang punya rak sepeda gitu. Itu dalam sehari perjalanannya itu bebaskah atau emang ada maksimalnya? Nggak ada sih. Nggak ada, bebas aja gitu? Pokoknya rute kami. Capek-capeknya aja? Iya, rute kami itu pokoknya ya kalau ada yang Nusa Dua ada, Ubud ada, Canggu ada gitu. Nah, kalau misalnya jasa-jasa pengiriman barang kayak gini kan udah bisa dibilang banyak ya. Apa sih yang membedakan antar bike dengan jasa-jasa yang lain tersebut selain menggunakan transportasi yang berbeda, yaitu sepeda? Pertama pasti mendukung pengurangan jejak karbon. Terus kedua mendukung orang-orang yang sedang dirumahkan yang berusaha survive. Walaupun cara kami sederhana gitu. Terus juga mengurangi kemacetan, itu pasti gitu. Karena kita nggak ngambil banyak jalan, kita nggak ngambil banyak parkir, kita bisa ngangkat sepeda kami gitu. Sebenarnya ya itu sih, banyak yang mungkin terbilang itu klise. Cuman ketika saya sering melihat di negara-negara lain, ketika mereka bersepeda jalan itu sangat-sangat lengang. Jadi kayak wah lama banget gitu. Mungkin bisa diterapkan juga, semoga gitu kan. Makin banyak orang bersepeda, beraktivitas gitu. Tentunya bersepedanya jangan seenak jidat gitu Nggak boleh. ngambil Itu tetap ada peraturannya. Iya kan? Ada peraturannya, tetap ada peraturannya. Rata-rata orang yang baru belajar, baru ikut-ikutan komunitas sepeda, lagi rame nih sepedaan, ikutan sepeda, tapi dia nggak ngerti aturannya. Ya nggak ngerti aturannya, kayak ngambil semua jalan. Iya. Benar. Dia ngerugiin yang lain juga kan. Iya benar. Jadi emang solusi terbaik selain untuk kita dapat profit, dapat barang, terus dapat senangnya juga, dapat sehatnya juga, terus juga membantu lingkungan juga. Ya, secara nggak langsung tuh impact-nya ya mungkin nggak terasa sekarang, mungkin 20 tahun lagi. Nggak tahu lagi. Nah, dalam masa kayak pandemi sekarang ini kan antar bike itu lahir karena pandemi. Betul. Nah, kalau pelaksanaannya sendiri di masa pandemi ini susah nggak sih, Kak? Enggak sih. Kalau pelaksanaannya ya kita tetap ngikutin standar protokol ya. Anak-anak aku suruh pakai masker kalau nganter. Ya kalau mau buka barang pun langsung taruh dalam tas, bawa hand sanitizer segala macam ya. Maksudnya kita menyesuaikan keadaan sih yang ada sekarang ya. Dan nggak ribet ya. Nah, kalau antar bike ini udah tersedia tuh di mana aja? Kalau di Bali kami udah ada di Ubud, Gianyar, ada di Pasar, Badung. 2 kabupaten 1 kota, Mandia. Jadi udah itu tuh tersebar ridersnya. Oke, jadi emang 18 itu udah dari ketiga kabupaten dan kota itu ya. 2 kabupaten 1 kota Mandia. Oke, jadi emang udah bisa banget nih menggunakan jasa antar bike. Kami berusaha untuk mengcover kebutuhan beberapa area yang kami rasa cukup banyak yang bisa mendukung gerakan kami. Kayak di Ubud kami lumayan dapat banyak partner kolaborasi di sana, dan di Badung juga cukup banyak gitu. Kalau di Pasar pasti banyak. Nah, selain nganterin barang nih, pastinya dengan selamat, antar bike juga aktif dalam kampanye sosial. Saya sempat lihat di Instagramnya antar bike sendiri, itu ada bike to share. Itu kayak sharing rezeki gitu loh modelannya ya, untuk sesepuh di jalanan gitu kan. Terus juga ada tagar perlahan itu baik. Mungkin bisa diceritain tuh gimana awal mulanya, kenapa bisa ikut di kampanye itu? Kalau Bike to Share sendiri itu kami mengamini atau ikut bergabung di program itu teman-teman Jogja awalnya. Terus ngontak kami, yuk kita berbagi yuk di masa kayak gini. Kayaknya ya banyak yang lebih susah daripada kami gitu. Ya mungkin sesepuh di jalan gitu yang mendapat penghasilannya nggak seperti biasanya gitu. Ya kalau mungkin kita dirumahkan, tapi kita masih hidup berkecukupan gitu. Udah akhirnya lahir, aku ngumpulin anak-anak, yuk kita buat yuk, kita berbagi ya, walaupun kita nyumbangin sedikit rezeki kita gitu. Mungkin akan dilipat gandakan nanti. Akhirnya aku ajak anak-anak
setiap bulan kami bikin itu sekali sebulan, kita keliling ke Denpasar, ke Badung dan segala macam. Rasanya daerah-daerah yang banyak sesepuhnya di sana gitu. Kita kan keliling, ya syukurnya ini yang udah berlanjut yang ketiga gitu. Nanti bulan depan kami buat lagi. Jadi itu akan tiap bulan kami gelar. Ya walaupun masa pandemi udah kembali normal, Benar, ya. tetap kita harus berbagi. Ya, berbagi itu nggak mesti mengenal keadaan waktu. Iya, Gitu. Kapan aja gitu. Kalau tagar perlahan itu baik itu, dan di situ juga ada kayak donasi plastik kalau nggak salah saya itu lihat. kolaborasi kami dengan Humas Minyak, Pak Toko Pasar-Pasaran sama Gelastika, salah satu brand di sana. Mereka membuat sebuah tas hasil kolaborasi keempat ini dengan bahan plastik. Jadi plastiknya itu dikumpulin di Humas Minyak dan akan diolah oleh Gelastika untuk menjadikan tas. Saya nggak bawa sih contoh tasnya. Jadi itu campaign yang bulan berapa ya kami buat di Humas Minyak launchingnya, dan sekarang tasnya udah sold out sih kayaknya. Jadi apa ya, diminati lah oleh Diminati masyarakat. karena desainnya juga bagus dan sangat fungsional banget. Itu terbuat dari plastik. Terbuat dari murni. plastik. Oke, jadi bukan single use plastik gitu lagi ya. Jadi plastiknya diolah kembali jadi barang yang lebih Mhm. berguna gitu. Nah itu cara ngumpulinnya gimana tuh Kak? Mungkin ada yang mau ngumpulin Kalau nanti. mau ngumpulin bisa kontak kami juga atau kontak ke pasar-pasaran atau Mas Minyak, nanti ininya kami drop atau jemput plastiknya di rumahnya, terus kami bawa ke sana. Cek aja di Humas Minyak atau pasar-pasaran atau Antar Baik juga bisa dicek. Nah nanti mungkin bisa dilihat juga nomor WhatsApp-nya, jadi bisa Iya. dihubungin langsung Iya, gitu ya. iya. Di Instagramnya apa Kak kalau boleh tahu? Di Instagramnya @antarbaik. Oke, jadi bisa Sobat Kreatif bisa langsung cek aja Instagramnya Antarbaik di @antarbaik karena banyak banget campaign-campaign sosial. Pastinya selain untuk menghibur kita di kala pandemi kayak gini, juga membantu sesama juga dan lingkungan pastinya. Benar. Karena lingkungan tempat kita bernaung ini Iya. juga untuk kita gitu Betul. nantinya ya kan. Nah mungkin terakhir ada pesan-pesan nggak nih untuk masyarakat di tengah pandemi ini supaya tetap berjuang, nggak mengeluh gitu, tidak protes dengan keadaan. Kalau aku sih jalan aja terus sih, karena masa kayak gini tuh ngajarin kita banyak banget hal, dan harusnya sih kita lebih peka ya sama sekitar kita. Itu tuh ngajarin kita sangat banyak. Itu aku bersyukur salah satunya juga ada Antarbaik hadir. Akhirnya mengajarkan orang lebih pelan, lebih santai, menikmati gitu, menikmati. Apalagi ya? Ya masa kayak gini kan bukan satu orang dua orang yang kena, semuanya, hampir semuanya malah yang terdampak. Cuma ya udah santai aja, tenang aja, pasti ada jalan kok. Oke, santai tapi tetap positif dan produktif gitu ya. Pokoknya jalan aja terus. Jalan aja gitu. Nah, kalau sekarang saya mau nanyain, Kakak udah pernah ke gedung ini belum? By the way, sekarang kita ada di ruangan perpustakaan Gedung Dharma Negara Alaya nih. Menurut Kakak gedung Dharma Negara Alaya itu gimana sih? Kalau dari luar aku lihat gedung ini awalnya ya, ini gedung kantor pemerintah kali ya gitu. Terus ketika masuk kok beda gitu. Oh ternyata banyak ruang-ruang yang menarik gitu. Saya baru pertama kesini, kedua. Yang pertama cuma di depan doang. Yang kedua ini baru masuk sekitar, lihat ternyata banyak ruang-ruang yang sangat multifungsional gitu. Saya tertarik sih untuk kayak explore area ini, gedung ini, apa aja sih yang bisa dilakukan di tempat ini. Oke, mungkin setelah ini kita bisa jalan-jalan gitu. Boleh banget. Ini ada pesan nggak sih untuk gedung ini supaya nanti kedepannya bisa lebih baik lagi gitu? Apa yang harus kita improve gitu? Mungkin ya karena mungkin saya sepeda ya. Oke. Mungkin parkir sepeda boleh dibanyakin di depan. Iya, Kebetulan bener. kan punya area yang cukup luas gitu. Apalagi kalau nggak salah kan tiap weekend di sini ramai nih orang olahraga kan di depan. Ya nggak ada salahnya sih untuk naruh parkiran sepeda, dan mungkin juga teman-teman di sini bisa bersepeda ke kantor kan kalau weekend atau Jumat gitu kan. Ide yang luar biasa ini. Udah disediain parkir gitu kan, lebih enak gitu. Siapa tahu gitu kan. Gitu. Oke, siapa tahu nantinya juga mungkin Sobat Kreatif mau jalan-jalan ke DNA, tetapi mau sehat juga, mau nonton pertunjukan di sini juga bisa banget naik sepeda, tapi Bisa. harus sediain lapangan parkir Tempat untuk parkirnya sepeda. untuk sepeda. Biar Oke. lebih aman aja sepedanya dan lebih teratur. Karena sepeda-sepeda apalagi dari Antarbaik tuh nggak murah-murah ya. Iya mas, sepeda itu murah-murah kok gitu. Oke. Biasa aja sepeda Itu kita. biasa aja. Pura-pura nggak tahu aja saya ya.
Terakhir nih kalau untuk Denpasar Festival, kita sekarang nih talk show kan dalam rangkaian acara Denpasar Festival yang diadakan secara virtual nih Kak. Jadi semuanya diadakan dan ditayangkan melalui platform denfest.creativity.id. Jadi bisa nonton pertunjukan di situ, bisa belanja-belanja juga di situ. Menurut Kakak nih, Denpasar Festival yang biasanya diadain offline gitu di titik nol Kota Denpasar sekarang beralih ke virtual di masa pandemi ini. Menurut Kak Igun gimana nih? Ya mungkin ini salah satu tahap penyesuaian ya. Sampai kita nggak tahu kapan mungkin acara-acara virtual kayak gini akan menjadi salah satu alternatif orang-orang yang akan rindu, walaupun mungkin bertemu atau berkerombolan itu kan sangat dirindukan ya. Cuman ya mau nggak mau kan harus ya sekarang udah saatnya tuh kita agak renggang dulu ya gitu kan. Tapi ya ini alternatif menghibur lah gitu di kala masa-masa kayak gini. Dari segi anak event gitu, menurut Kakak di Denfest diadakan virtual ini udah baik belum? Atau ada pesan mungkin disampaikan? Kalau Denfestnya nih? Iya. Kalau Denfest sih mungkin kreatornya atau yang diundang mungkin narasumbernya harus lebih variatif lagi sih. Karena sangat banyak di Bali itu talenta-talenta yang mungkin nggak tereksplor ya, mulai dari seni rupa, musik dan segala macam. Karena kebetulan saya juga main di daerah sana gitu, banyak loh. Mungkin kesempatan mereka untuk tampil lagi di sini, mendapat panggung gitu, bisa dicari lebih luas lagi. Tanyakan sama beli siapa yang tadi produsernya. Oke. Ya nanti semoga kedepannya walaupun masa pandemi ini udah kembali normal gitu kan, jadi tetap Denfest tetap terlaksana baik itu virtual ataupun online dan offline gitu, tetap jalan, karena ini kayak warisan. Iya, salah satu bisa dibilang ya ini jadi sejarah yang baru juga sih dari kita buat Denfest, karena tahun ini membuat secara online virtual gitu kan. Yang biasanya rame banget sampai nggak bisa lewat kan, sekarang ya udah. Sekarang bisa dari rumah aja gitu, mengakses melalui website denfest.creativity.id, bisa nonton dari rumah, habis itu pesan makanannya dari rumah juga bisa. Menarik ya? Menarik juga. Mungkin nanti Antar Baik mau collab juga dengan Denfest. Ayo. Oke nih, terakhir aku mau minta selfie bareng Kak Igun. Boleh. Oke, kita selfie dulu sebelum kita closing hari ini. Gak kelihatan. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Igun udah menginspirasi kita semua supaya tetap positif menjalani hidup dan juga produktif pastinya ya kan. Oke, pasti nggak sadar ya menginspirasi kita semua sih. Iya, karena nggak ada ekspektasi sih. Oke, terima kasih banyak waktunya udah hadir ke sini di Denfest dan tentunya di Gedung Dharma Negara Alaya. Baik Sobat Kreatif, itu tadi perbincangan kita dengan Kak Igun dari Antar Baik. Sampai bertemu lagi di segmen Denpasar Festival tentunya Art and Creative Talk selanjutnya. Dan selalu saksikan Denpasar Festival 2020 yang diadakan secara virtual di denfest.creativity.id. Sampai jumpa!